Pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran TIK kelas 9. Sebelum Bapak masuk ke materi, tidak lelah Bapak ingatkan kepada kalian untuk tetap di rumah dan jika terpaksa keluar, gunakan masker. Juga biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan menjaga jarak agar kita terhindar dari pandemi COVID-19 dan tetap sehat. Pelajaran TIK hari ini membahas tentang memanfaatkan fitur Smart Art di dalam aplikasi presentasi PowerPoint. Nah, fitur Smart Art ini menyimpan berbagai kemudahan dan tools atau bantuan presentasi yang sangat powerful dan memberi manfaat yang besar agar dapat membuat presentasi kita lebih menarik pada saat disajikan. Langsung saja ya kita atau kalian perhatikan demonstrasi pembuatan Smart Art di Microsoft Office PowerPoint 2007 ini. Ini adalah tampilan muka dari Microsoft Office 2007 pada aplikasi PowerPoint. Seperti yang sudah Bapak terangkan sebelumnya, jadi PowerPoint terdiri dari berbagai slide. Ya. Nah, pada saat kita membuat PowerPoint, itu pertama disediakan satu buah slide kosong. Nah, kita bisa menambahkan slide-slide lainnya pada saat dibutuhkan. Nah, selain itu, kita juga bisa memilih tema atau template atau desain slide yang sesuai dengan materi ataupun dengan selera kita. Misalnya dengan mengklik desain, caranya ya, kita klik desain. Nah, di bagian ribbon atau menu desain akan muncul berbagai pilihan tema, ya, tema yang bisa kita pilih salah satunya. Sebagai contoh, Bapak ambil misalnya yang ini. Nah, kemudian di sini kita beri nama Smart menggunakan Smart kasih nama sekolah atau oleh ya. PGRI Depok 2. Slide pertama. Nah, untuk membuat slide kedua, kita bisa mengklik ini slide di sini ya, atau mengklik kanan lalu memilih new slide ya. Nah, kita gunakan cara yang pertama, klik new slide. Muncul slide kedua. Misalnya di sini kita akan membuat daftar tiket ya. Daftar tiket kelas 9A. Nah, kemudian kita cari template Smart Art yang cocok. Caranya kita bisa memilih di insert ya.
Lalu di antara ini ada banyak, dan yang kita pilih adalah Smart Art. Atau bisa juga dengan mengklik langsung Smart Art di tengah slide-nya. Ya, insert Smart Art grafik. Saya akan praktekkan dengan memilih Smart Art dari menu ya. Seperti tadi kita menambahkan slide juga masih dari. Nah, di sini akan muncul daftar kategori Smart Art yang bisa kita pilih ya. Ada banyak, bisa untuk membuat list atau waktu ataupun struktur organisasi ya. Nah, ini list itu semacam daftar, lalu proses itu yang berkaitan dengan waktu. Nah, ada cycle, terus ada hierarki, ya, hierarki. Lalu ada banyak lagi ya, relationship, matrix, piramid. Nah, untuk membuat daftar hadir, mungkin kita bisa memilih daftar piket ya, memilih bending picture accent list namanya ya, yang ini nih. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nanti kita masukkan namanya di dalam nama siswa yang piket di setiap harinya. Nah, kalau sudah, kita pilih OK. Nah, piket biasanya kalau di SMP PGRI itu kan ada 6 hari ya. Oleh Smart Art Bending Picture Accent List itu disediakan 3. Tapi kita tidak usah khawatir. Kita bisa menambahkan kotak berikutnya jika diperlukan dengan mudah. Gitu. Kalau kalian perhatikan di bagian kiri ini, di sini terdapat button ya atau poin-poin. Nah, ini berkaitan dengan tulisan yang ada di dalam. Begitu. Nah, jumlahnya ada 3 juga. Gitu. Kalau ditambah, misalnya kita enter, nah, akan menjadi 4 button dan kotaknya pun akan menjadi 4. Jadi kita bisa menulis daftar piketnya di dalam kotak sini ataupun di pinggir, ya. Nah, sekarang kita praktekkan yang menulis di pinggir. Misalnya di sini kita ketik hari Senin. Lalu hari Selasa. Nah, setiap kita tulis, otomatis di bagian sini akan muncul. Lalu hari Rabu, hari Kamis, kemudian hari apa? Jumat, dan terakhir hari Sabtu. Kita membuat 6 buah button atau bullets ya, 6 buah bullets, dan otomatis terbentuk 6 hari untuk daftar siswa yang piket dari Senin sampai Sabtu. Nah, kita mulai dengan mengisi hari Senin. Nah, untuk mengisi yang hari Senin, caranya adalah dengan menekan tombol Enter di hari Senin. Nah, kalau kamu tekan, jumlah harinya akan menjadi 7. Ada kotak kosong antara Senin dan Selasa ya. Kamu nggak usah panik ya. Ini bisa otomatis hilang dengan sendirinya karena posisi waletnya atau titiknya itu sejajar. Jadi kita harus dorong ke kanan dengan menggunakan tombol tab ya. Tombol tab. Ada nggak? Di sini kita cari, kalau nggak ada kita gunakan tombol tab yang ada di keyboard ya. Tombol tab. Nah, dia akan maju
ke bagian dalam ya. Tombol Tab itu yang ada di atas caps lock. Nah, kemudian kita tulis namanya. Siapa? Hari Senin yang piket. Misalnya saya tulis aja namanya Siti ya. Julaiha. Oh, besar ya. Hurufnya lebih besar dari hari. Tapi nggak usah khawatir. Pada saat kita memasukkan data yang kedua, otomatis hurufnya menjadi lebih kecil. Misalnya namanya Rido. Rizky. Febian. Gitu ya. Terus lanjut aja terus. Daftar nama daftar nama ini tidak akan keluar dari kotak. Siapa lagi? Misalnya Akmal. Lagi kita akan masukkan nama lain, misalnya sehari berapa orang? 4. Doni. Itu ya. Terus masukkan lagi daftar nama di hari Selasa. Letakkan di tombol Selasa, tekan Enter. Nah, ini akan bertambah 1. Lalu supaya maju menjorok ke dalam, ini didorong dengan tombol Tab. Masukkan namanya, ya. Namanya. Misalnya siapa? Si Wawan Kurniawan. Web, ya, Budi Raharjo. Siapa lagi? Kita masukkan. Iwin. Ya. Kalian nanti kalau mencoba mempraktekkan, boleh menggunakan nama teman-teman ataupun imajinasi. Ya, apa-apa. Di hari Rabu, tekan Enter, tekan Tab. Mudah ya. Siapa? Rizka. Yes. Ya. Sudah 4 orang di hari Rabu. Kita buat lagi, lanjut. Mudah ya. Mudah dan hasilnya sudah otomatis menjadi bentuk absen yang sangat menarik. Kamis, hari Jumat,
Hari Sabtu. Yudi kerja lagi. Ya, sudah terisi seluruh jadwal piket dengan cepat dan mudah ya. Kalian bisa langsung print di atas kertas ya, ataupun disimpan menjadi JPEG, atau bisa juga diperbaiki atau dibuat lebih menarik lagi. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat lebih menarik? Misalnya kita memperbaiki desain. Misalnya ada buletan nih, bisa diisi dengan gambar. Ya. Kita cari di pictures. Nggak ada ya. Sayang sekali. Kita cari gambar apa yang kira-kira bisa diselipkan. Misalnya foto wali kelas ya, atau foto kepala sekolah, boleh. Apapun. Nah, misalnya kita masukkan gambar siswa yang sedang belajar. Ya. Sedang mengerjakan ujian online. Ini foto siswa sedang upacara. Ini juga. Upacara tadi mana? Udah. Udah semua ya. Kita tambah. Atau diulang lagi juga boleh, menggunakan gambar-gambar yang sama. Ya. Nah, seperti ini. Lalu apalagi misalnya warna background, temanya ya. Tadi di desain. Nah, ini pilihannya bisa banyak ya. Ada yang 2 dimensi, 3 dimensi seperti tombol. Nah, ini lebih menarik kan? Atau malah yang angle-nya agak miring gitu. Ini karena sedang diedit ya. Nah, kalau kita pindahkan, nah, nanti hasilnya seperti ini. Apapun bentuknya, yang penting adalah kemampuan imajinasi kalian ya dalam membuat daftar piket ini. Sangat mudah dan saya rasa kalian bisa ya membuat daftar ini. Nah, selain ini nanti ada banyak smart art lain yang tadi sudah kita eksplorasi ya. Kita akan pelajari satu-satu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Misalnya kita tambah slide. Misalnya nanti kita membuat struktur organisasi kelas. Coba klik dari sini. Berarti di hierarki ya. Nah, seperti ini kita pilih salah satu. Banyak di sini ya. Banyak karya-karya yang kita bisa buat dengan memanfaatkan smart art sehingga presentasi kita menjadi menarik. Gitu.
Nah, ini layoutnya mungkin kita cuma buat satu, lalu kita tutup dengan slide penutup. Layoutnya kita pilih yang mana nih, yang cocok. Ini ya, title slide. Kita ganti dengan ucapan masukkan nama kita. Bisa? Nah, kalau bisa, nanti Bapak minta kalian tugas ya. Bapak tulis di sini aja tugasnya. Tambahkan. Ini jadi nggak usah pakai ini ya, tugas. Tugasnya adalah membuat daftar pelajaran ya. Membuat daftar pelajaran dengan SmartUp. Membuat daftar pelajaran dengan SmartUp di PowerPoint. Nah, terus tugasnya dikumpulkan sekarang dikumpulkannya di Google Classroom ya. Kode kelasnya bentar, Bapak cek dulu. Kode kelasnya ini untuk seluruh kelas ya, 9A sampai 9K. Kode kelas untuk. Jadi Bapak gunakan satu ini aja. Bentar, Bapak buat dulu. Ini kode kelasnya. Silahkan gabung, nanti kumpulkan tugas membuat daftar pelajaran di SmartUp
menggunakan Microsoft PowerPoint ya. Ini kode kelasnya. Baik, pelajaran dari Bapak untuk hari ini Bapak cukupkan. Selamat melanjutkan ke pelajaran lain dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.